Oke, ya, dalam nama Yesus saya ingin bertanya beberapa hal untuk kita akan mengungkapkan mengenai kebenaran. Begini Pak Ustadz Yusuf, beberapa hari ini Pak, saya termasuk Bapak mungkin mengenal akun yang namanya Pangeran, ya, pasti Bapak mengenal akun yang namanya Pangeran. Beliau kemarin berdiskusi dengan saya, ya, dan kemudian dia itu kalah, saya anggap dia kalah di dalam berargumentasi. Dia tidak mampu membantah argumentasi saya, sehingga dia kemarin mengatakan Kristen itu penyesat. Saya bilang, wah, hati-hati loh bro, data Anda, video Anda ada pada saya loh, Anda sudah pernah open camp dengan saya. Oh enggak, memang Kristen itu penyesat. Saya katakan Kristen itu penyesat. Tapi tiba-tiba ketika saya bilang oke, kalau begitu saya screenshot, saya rekam ya, dan saya akan bagikan itu, sharekan, dia turun. Nah, hal yang kami perbincangkan kemarin hari itu sebenarnya adalah hal yang sepele Pak Ustadz. Karena pada waktu itu ada salah satu akun yang namanya Pangeran itu, dia kemudian menampilkan screen share, share screen, layar belakang itu dengan tulisan di dalam An-Nisa 124. Nah, An-Nisa 124 itu bahwa amal bakti itulah yang merupakan syarat untuk masuk surga. Nah, itu yang kita perbincangkan begitu luar biasa. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Ustadz ini, apakah memang betul bahwa amal solehlah orang itu bisa masuk surga? Karena kita tahu di dalam kekristenan sendiri mengatakan kamu diselamatkan oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh anugerah Allah. Jadi manusia itu bukan karena perbuatan baik dia selamat, bukan karena dia rajin sembahyang dia selamat, tidak. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, secara gratis. Sekali lagi, amal soleh, kebaikan, perbuatan baik tidak pernah akan bisa untuk membawa manusia masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu dalam iman kekristenan. Kami sangat percaya sekali bahwa perbuatan baik kami tidak pernah akan bisa membawa orang ke sorga. Kenapa? Karena orang itu ke sorga, sorga itu tidak bisa dengan amal baik, tidak bisa dengan perbuatan baik kita, dengan rajin kita beribadah. Itu bukan tiket untuk kita ke sorga. Tetapi tiket kita ke sorga adalah kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yakin kepada Dia dan kita menaruhkan iman kita kepada Dia, kemudian kita melakukan perintahnya, maka Alkitab mengatakan bahwa kita pasti akan diselamatkan. Jadi sekali lagi saya perlu tegaskan kepada saudara-saudaraku yang kekasih, baik di room saya maupun di room Pak Ustadz, kami orang Kristen tidak pernah percaya bahwa amal bakti, bahwa kebaikan itu bisa membawa orang ke sorga. Kami ke sorga itu oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kemurahan Allah, oleh karena anugerah dan oleh karena pemberian Allah kepada kami yang percaya dan melakukan kehendaknya, maka kami akan masuk surga. Nah, berdasarkan dengan An-Nisa 124, saya tahu Pak Ustadz sudah membacanya. Bagaimana pendapat atau pandangan, apa syarat masuk surga bagi seorang muslim? Apakah surga seorang muslim itu hanya dengan beramal soleh? Apakah muslim akan bisa diselamatkan itu sesuai dengan amal soleh? Kalau itu dengan amal soleh, bagaimana dengan Maryam 71 sampai 74? Bahwa semua orang pasti akan mendatangi neraka. Adalah ketetapan Allah bahwa semua muslim itu akan pasti mendatangi neraka sebelum dia akan ke sorga. Jadi sebenarnya konsep keselamatan dalam muslim itu seperti apa Pak Ustadz? Karena masih ada sedikit kebingungan konsep keselamatan. Apakah An-Nisa 124 amal soleh
ataukah memang semua akan mendatangi neraka? Silakan dijawab Pak Ustadz. Baik. Iya. Oh itu masalah itu toh. Baik, kita akan jawab ya teman-teman. Tenang. Oke, ya jawab ya Pak Ustadz ya. Ayo kasih semangat Pak Pendetanya, kasih ketiban singa 10 biji kayak gitu ya. Masa kalah terus Pak Pendeta kalian? Mana ajaran kasihnya? Tenang. Oke, teman-teman semuanya, kita akan jawab dulu pertanyaan dari Pak Pendeta ya, berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 124. Ya, saya tampilkan saja kepada Anda semuanya biar semua teredukasi ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa yang melakukan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak terzalimi sedikit pun. Sekilas Pak Pendeta ya, ini juga bertentangan dengan hadis yang saya tampilkan ini nih kepada Pak Pendeta nih ya. Nah, kata Nabi kami seperti apa? Nih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Apa kata Nabi kami? Tidak ada seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga ya. Tidak ada amalan, ingat, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan nih Pak Pendeta, masuk surga itu dengan rahmat Allah ya. Jadi kenapa ada Quran surah An-Nisa ayat 124 yang Pak Pendeta bawakan tadi? Pak Pendeta perlu tahu bahwa ya Pak Pendeta, seseorang diperintahkan Allah untuk beramal soleh, melakukan amalan itu agar mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan ya bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan kebaikan yang lainnya, itu kita laksanakan agar mendatangkan rahmat dari Allah, bukan memasukkan ke dalam surga ya. Jadi amalan itu tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan, nggak perlu. Jadi kalau kita melakukan amalan, maka amalan itulah yang mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya maka Allah memberikan surganya. Makanya ada ayat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Kerjakan apa yang diperintahkan Allah dengan mengerjakan amal kebaikan itu, maka mendatangkan rahmat Allah. Enggak ada orang masuk surga karena amalannya, kata Nabi, tapi karena rahmat Allah. Karena amalan yang dilakukan itulah yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena mengerjakan perintah Allah. Jadi seperti itu Pak Pendeta maksudnya ya untuk masalah itu. Nah, Pak Pendeta, mungkin saya mau bertanya juga kepada Pak Pendeta ya tentang masalah konsep di dalam Kristen, tentang keselamatan di dalam Kristen. Saya tidak pernah menemukan secara tekstual ya di Bible Anda bahwa Yesus menjamin surga untuk Kristen, tidak ada. Tetapi ketika saya melihat videonya Pak Pendeta Esra Soru ya, kata Pak Pendeta Esra Soru, orang Kristen itu berbuat baik karena sudah diselamatkan. Ya, orang Kristen itu berbuat baik karena sudah diselamatkan. Nah, Pak Pendeta, video itu saya tanggapi. Berarti kata saya ini cebok dulu baru berak. Terus gajian dulu baru kerja. Kan kayak gitu jadinya konsepnya. Kan kayak gitu.
berak dulu baru lepas celana. Itu konsep yang tidak masuk akal bagi saya gitu Pak Pendeta ya. Nggak masuk akal gitu. Nggak mungkin orang panen dulu baru tanam. Nggak mungkin panen dulu baru tanam. Itu menentang akal sehat gitu loh Pak Pendeta. Nah, apakah benar yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru tersebut? Orang Kristen diselamatkan dulu baru dia berbuat baik. Tidak berbuat baik untuk selamat, tapi selamat dulu baru berbuat baik. Kalau betul berarti menentang akal logika. Coba Anda jelaskan tentang masalah itu, silakan. Ya betul ya teman-teman ya, kita tanyakan itu aja gitu. Oke, baik Pak, baik ya. Oke, sebentar ya. Ya, silakan Pak, silakan oke, ya baik ya. Bentar. Oke, baik. Jadi Pak Yusuf pertama bertanya mengenai menjelaskan kepada saya tadi masalah masalah An-Nisa 124. Sebenarnya saya tidak pernah bertanya, saya hanya ingin penjelasan dalam An-Nisa 124 tentang konsep keselamatan di dalam Muslim. Tapi tidak apa-apa, sudah dijawab, sudah dibukakan juga Bukhari 5241 tadi ya. Oke, baik, begini Pak Ustaz, saya menjelaskan tentang konsep keselamatan di dalam kekristenan. Apakah orang Kristen itu selamat? Nah, menurut ya, saya kasih balik kamera ya, saya balikkan kamera. Ini jelas sekali ya. Di dalam Yohanes ya, ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ada teman-teman ya, Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang sangat populer sekali ya. Di sini dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, siapa orang yang percaya itu? Adalah kita. Oke, lebih lagi kita tunjukkan dalil di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Nih teman-teman nih. Di sini jelas sekali dikatakan begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas sekali bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak akan masuk neraka, tetapi mereka akan diselamatkan. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 4 lagi ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Di sini dikatakan begini. Ini Pak Ustadz ya, tolong dibaca baik-baik ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ya, Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-47. Jelas sekali. Dan sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan ya engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi orang Kristen itu pasti diselamatkan karena mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang Pak Ustadz, dari hasil yang Pak Ustadz telah tunjukkan kepada saya, Pak Ustadz baca baik-baik di sini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Ini jelas sekali, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Sementara Pak Ustadz di An-Nisa ya, di An-Nisa ini An-Nisa 124 ya, 124 ini begini nih Pak Ustadz, di dalam An-Nisa 124 ini, siapa yang beramal soleh, ini kata Allah mengatakan siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam sorga dan tidak dizalimi sedikit pun. Siapa yang beramal soleh
Tetapi di dalam Bukhari ini jelas dikatakan bahwa sebentar membuka data ya. Di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Nah, iya, jadi dikatakan para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidak juga. Jadi tidak juga amal solehnya Rasulullah itu akan masuk surga. Tidak ada amal soleh Rasulullah akan masuk surga. Yang saya pertanyakan bukan soal itu Pak Ustadz. Yang saya pertanyakan mana yang benar, apakah An-Nisa 124 atau ini perkataan Allah atau perkataan dari Muhammad? Yang benar yang mana, Muhammad atau Allah? Karena kalau sampai Muhammad mengatakan tidak seorang pun yang masuk surga karena amalannya, bagaimana mungkin di dalam An-Nisa kemudian begitu jelas Allah mengatakan bahwa ini jelas sekali ini Allah mengatakan bahwa siapa yang beramal soleh masuk surga. Jadi yang benar yang mana, Muhammad atau Rasulullah? Itu yang saya pertanyakan. Silakan Pak Ustadz. Oke. Itu Pak Ustadz, Teman-teman semuanya. saya jawabnya sesuai Bentar ya, konteks waktu lah Pak saya. Ustadz. Jangan jawab nggak pakai yang sesuai konteks gitu. Siap. Oke. Ya. Pak Pendeta, apakah Anda tadi tidak memperhatikan yang saya jelaskan? Yang saya jelaskan tadi itu adalah hadis yang Anda tunjukkan itu, ya. Jadi yang mana yang benar? Dua-duanya betul, ya. Hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak masuk surga seseorang karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah. Di dalam An-Nisa ayat 124. Kata Allah, orang yang melakukan amalan itu akan masuk surga. Apakah bertentangan dengan hadis tadi? Jawabannya tidak. Jalannya ya Pak Pendeta, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal karena berbuat amal itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beramal itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dan karena dengan rahmat itulah maka seseorang masuk ke dalam kerajaan surga, masuk dalam surga, ya. Jadi kayak gitu rumusnya Pak Pendeta. Dua-duanya betul, saling mendukung, tidak ada yang bertentangan. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, satu lagi Pak Pendeta tentang masalah Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Tidak ada seorang pun dari antara kamu yang mendatangi neraka, itu sudah ketetapan dari Tuhan. Anda jangan potong-potong Pak Pendeta. Baca ayat selanjutnya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Maka Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di dalam neraka dengan keadaan berlutut. Pak Pendeta, siapa orang yang bertakwa? Maka mari buka Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jelas di Maryam 71 Allah menyelamatkan orang Islam. Lalu siapa yang dimaksud orang zalim yang dibiarkan Allah di neraka? Maka kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi yang dibiarkan Allah di dalam neraka adalah orang kafir. Nah, kafirnya seperti apa?
Mari buka Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Jadi Pak Pendeta, ya, yang dibiarkan Allah di dalam neraka menurut Maryam 71 itu adalah yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Nah, tuh dibiarkan Allah dalam neraka yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Tuh Maryam 71. Jadi Maryam 71 itu masuk neraka bagi orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Anda bisa tebak sendiri siapa yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Ya, kayak gitu. Baik Pak Pendeta, berkaitan dengan yang Anda jelaskan, ya, apakah Anda mengakui bahwa Kristen itu diselamatkan dulu seperti yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru, lalu berbuat baik? Pak Pendeta, logika saya, ya, akal sehat saya itu bertentangan dengan konsep seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Pendeta, kagak mungkin orang panen dulu baru tanam. Kagak mungkin orang kenyang dulu baru makan. Gak mungkin kayak gitu Pak Pendeta. Ya, gak mungkin. Kenyang dulu baru makan. Ini logika macam apa gitu? Logika macam apa kalau ajaran di kekristenan seperti itu? Kata Anda, bagi orang yang percaya dengan Yesus, lalu Anda menampilkan Markus 16 nomor 16. Pak Pendeta, apakah Anda lupa? Markus 16 nomor 16 itu adalah karangan tambahan sisipan yang Anda tidak bisa menunjukkan manuskripnya kepada saya. Mana? Anda berjanji menunjukkan manuskripnya kepada saya, Markus 16 nomor 16. Sekarang silakan tunjukkan kepada saya Markus 16 nomor 16 itu mana manuskripnya. Silakan. Keren. Oke. Oke. Oke ya. Udah kah? Belum ya? Baik, jadi teman-teman saya cukup sampai sekian sini ya. Pertanyaan saya mengenai An-Nisa 124. Itu jelas sekali An-Nisa 124 itu Allah berkata bahwa karena amal soleh lah orang itu bisa masuk surga. Sementara di dalam mana tadi ya, di dalam Bukhari ya, di dalam perkataan daripada Rasulullah di dalam Bukhari ya, Bukhari 5241, Rasulullah berkata bahwa perbuatan amal soleh tidak akan bisa membawa orang ke surga. Yang saya tanyakan tadi cuma itu. Ya silakan saudara-saudara yang menilainya. Allah mengatakan bahwa amal soleh akan masuk surga, tetapi Rasulullah dalam hadisnya menyatakan bahwa amal soleh tidak akan membawa orang ke masuk surga. Betul, yang membawa orang ke masuk surga itu rahmat Allah. Ya betul, berarti konsep ini sama atau mengikuti konsep dalam kekristenan. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena suatu kebaikan, tetapi oleh kasih karunia. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, mengenai Markus 16 ayat 16, Pak Ustadz dari dulu bertanya-tanya kepada saya, mana manuskripnya? Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, manuskrip kami itu ada 5.330 sekian. Nah itu jadi 27.000 ayat yang kemudian dapat diverifikasi. Nah Anda hanya berdasarkan kitab sabda yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu tidak ada, kemudian Anda mengatakan tidak ada. Itu ada Pak Ustadz. Anda aja yang hanya punya 2 manuskrip itu bisa menghasilkan ribuan ayat, itu Anda percaya. Dari dulu juga saya minta tunjukkan, tolong tunjukkan surat kedua ayat yang ke-54, Al-Baqarah 54. Nah Anda kemudian membuka tanpa harus menunjukkan, oh ini loh manuskripnya, tapi sebenarnya Anda tidak bisa memperlihatkannya karena buram. Saya sudah coba cari itu dan itu semuanya buram. Artinya gini Pak Ustadz, janganlah kalian tanya soal manuskrip kami. Manuskrip kami 5.000 sekian. Nah manuskrip Anda itu hanya 2.
Itu faktanya seperti itu Pak Ustadz. Ya, jadi nggak ada yang bilang, Anda bilang oh tidak ada di dalam Markus 16:16 tidak ada. Ya silakan kau baca. Di mana kau nyatakan tidak ada? Oh di kitab sabda. Kami pakai kitab LAI, bukan kitab sabda yang mengatakan tidak ada. Situ sudah dijelaskan. Di situ dijelaskan tidak ada pada manuskrip itu, tetapi pada manuskrip lain ada. Nah, Anda terus mengejar tapi tidak apa-apa. Ada hal yang penting daripada itu yang saya ingin tanyakan, Pak Ustadz, ya. Ini tolong Pak Ustadz ya, kemarin beberapa orang sudah bahkan ada si namanya akun Irom ya, kalau dia menonton hari ini namanya akunnya Iron Mail begitu ya, dia sampai bilang, waduh Pak Ustadz ini Pak Pendeta saya nggak bisa jawab nih pertanyaan ini, saya tergoncang. Dia sampai diam lama-lama Pak, dia sampai diam lama-lama, dan saya bilang ayolah sekarang kau keluar saja dari imanmu itu, karena imanmu itu sudah salah gitu ya. Kemudian Ibu Rosmidah naik ke akun saya, dan oh Pak Ustadz Yusuf PI sudah menjelaskannya. Jadi kebetulan malam hari ini Bu Rosmidah, kalau Anda menonton di komal saya atau di komal Pak Yusuf, ya silakan Anda dengarkan penjelasan Pak Ustadz ini. Yang pertama, ajaran Rasulullah nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepadanya. Apakah memang seorang rasul itu mendoakan keburukan kepada manusia, bukan kebaikan, sehingga kudanya jatuh? Jangan kita lagi pakai asumsi lain. Rasulullah mendoakan keburukan pada dia hingga kudanya jatuh ke lumpur. Dan yang selanjutnya Pak Ustadz jawab di sini, setelah Rasulullah mendoakan keburukan manusia, jadi Pak Ustadz Anda didoakan buruk loh oleh Rasulullah. Nah, sekarang Anda bayangkan di sini dikatakan lalu Allah berdoa, kemudian Suraka selamat lalu kembali. Menurut ibu yang naik ke komal saya, katanya Pak Ustadz sudah sering menjelaskan ini. Coba Pak Ustadz jelaskan tentang dua hal ini, bahwa Rasulullah mendoakan keburukan manusia, dan yang kedua Allah Anda menurut Rasulullah itu berdoa. Yang saya mau tanyakan, betulkah ajaran Rasulullah demikian, menuduh Allah berdoa? Dan yang kedua, dia mengajarkan, memberikan teladan contoh untuk mendoakan keburukan umat manusia. Silakan Pak Ustadz menjawabnya. Ya. Baik, Ayo, ini perhatikan ya. Teman-teman, ayolah teman-teman, janganlah kita kalah terus teman-teman. Ayo kita gaskan sebentar teman-teman ya. Mana ajaran kasihnya? Ayo teman-teman, kasihlah Pak pendetanya tuh singa tuh. Ayo teman-teman. Ayo, masa kasih kita Pak pendetanya singa. 14 kali loh. Waduh, kita 14 kali. Oke. Teman-teman semuanya ya, terima kasih, syukuran atas segitunya ya. Jadi begini ya Pak Pendeta, saya jawab dulu pertanyaan Anda ya. Di situ kenapa Rasulullah mendoakan keburukan? Itu bukan doa keburukan Pak Pendeta, ya bukan doa keburukan ya. Coba Anda lihat tuh maksud hadis itu apa? Dia ingin mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kuda karena niat dia lebih buruk, ingin membunuh. Ya, Pak Pendeta. Maka dari itu Rasulullah mendoakan supaya kudanya terjatuh agar niatnya itu tidak tercapai. Jelas ya? Jadi analoginya kayak gini ya teman-teman yang muslim ya. Analogi dari hadis itu, ketika anak Anda berniat untuk murtad, lalu dia ingin pergi ke gereja ya untuk dibaptis, maka Anda langsung mendoakan anak Anda semoga sendalnya putus atau semoga motornya mogok, sehingga niatnya tidak terkabul. Karena kalau niatnya terkabul, niatnya tercapai, maka dosanya lebih besar. Itu maksud hadisnya. Ya, bukan berarti Rasulullah mendoakan keburukan, tetapi Rasulullah mencegah dosa yang lebih besar, sehingga beliau ya mengatakan dan mendoakan demi kebaikan orang tersebut supaya kudanya jatuh, sehingga tujuannya tidak tercapai. Jadi apa yang telah dilakukan Rasulullah itu benar dan pintar, serta Rasulullah melakukan pencegahan kemungkaran yang lebih besar. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Tuh, sudah saya jelaskannya. Terus berkaitan tentang masalah hadis, ya, tentang masalah hadis. Apakah Pak Pendeta paham teks dari hadis itu? Lalu Allah berdoa. Coba, Anda paham nggak teksnya? Apa itu teksnya? Tampilkan ke atas. Ya, Pak Pendeta, tampilkan ke atas. Teksnya itu adalah pada Allah. Pada Allah, kalau Anda bisa baca ya Pak Pendeta, di situ Allahnya berbaris fathah. Ya, dia berbaris fathah. Artinya dia dinasob. Ya, dia nasob. Allahnya itu maf'ul bih, bukan fa'il, bukan pelaku. Maka dari itu kosakatanya pada Allah. Artinya terjemahan yang betul ya, kalau berdoa itu ya berdoa tujuan objeknya adalah Allah. Makanya kalau Anda bisa bahasa Arabnya ya dan nahwu sorobnya, Anda lihat dulu teks aslinya, bukan lalu Allah berdoa, tapi lalu pada Allah berdoalah untuk Allah, kayak gitu ya. Pada Allah dia nasob, dia bukan fa'il kosakata Allahnya, tapi dia maf'ul bih atau objek dari doa tersebut. Jadi dia nggak bakalan paham tentang masalah itu ya. Tapi teman-teman yang muslim perlu penjelasan juga tentang masalah itu. Meskipun dia tidak paham, tetap kita jelaskan ya teman-teman. Nah Pak Pendeta, saya mau bertanya kepada Anda ya. Saya mau bertanya kepada Anda. Kata Anda manuskrip kami itu lengkap, tapi ketika saya meminta Markus 16 nomor 16 Anda tidak menunjukkannya. Ya, kalaunya lengkap ya silakan tunjukkan. Lalu kalaunya Anda tidak menunjukkan tapi Anda berargumen dengan Markus 16 nomor 16, masa argumen Anda adalah argumen yang tidak mempunyai dasar? Masa Anda mau saja mempercayai tulisan yang tidak diketahui dari siapa, lalu Anda pakai untuk argumen Anda? Aneh seperti itu. Anda seorang pendeta, kan seorang yang berpendidikan. Seharusnya ketika Anda membawa argumen Anda mengetahui dasarnya di mana gitu. Anda mengatakan manuskrip kami semuanya lengkap. 5.366 manuskrip, tapi saya minta tunjukkan satu saja, mana manuskrip Markus 16 nomor 16. Kalaunya Anda berdiskusi jujur, tidak ada, katakan tidak ada gitu. Maka saya tidak akan tuntut lagi daripada Anda berputar sana sini. Ya, nggak perlu seperti itu. Kalau Anda katakan tidak ada, saya tidak akan tuntut lagi. Berarti argumen Anda sebelum-sebelumnya itu telah gugur, Pak Pendeta. Silakan Anda tanggapi. Ya. Ya, teman-teman kala ya, teman-teman nggak apa-apa, teman-teman ya. Kala dalam koin, kala apa sih kala itu? Kala dalam dalam PK, tapi kita pasti akan menang dalam iman. Oke, silakan Pak Ustadz. Saya akan buktikan itu Pak Ustadz, silakan. Jadi Anda, belum ya. Oke. Baik, Pak Ustadz meminta saya untuk menunjukkan tentang Markus 16 ayat 16 manuskripnya mana. Saya tunjukkan Pak Ustadz. Pak Ustadz, bisakah Pak Ustadz melihat ini? Nih Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz. Ini adalah manuskrip dalam Markus 16 ayat 16. Sorry. Ini manuskrip Markus 16 ayat 16 nih Pak Ustadz. Nih Markus 16 ayat 16. Oke ya. Ini coba lihat nih, Markus 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 ya, dalam bahasa Yunani koine yang membuatnya ini semua ada Pak. Nih 16 ayat 12 sampai 17. Ya, silakan ini ada nyata ya. Nah, sekarang teman-teman saya ingin ini supaya kita tidak dikaburkan ya. Kita tidak dikaburkan nih teman-teman. Sekali lagi bahwa si Suraka itu tidak pernah berniat, tidak ada tulisan di sini dia berniat untuk membunuh atau untuk mengalahkan daripada si yang namanya Muhammad dan kawan-kawan nih. Bukankah sudah waktunya pergi? Aku menyahut, betul. Kami lalu berpergi setelah matahari condong ke barat.
Sementara itu Suraka bin Malik mengikuti kami saat kami berada di tanah tandus. Aku berkata, wahai Rasulullah, kita didatangi. Beliau bersabda, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu Rasulullah SAW mendoakan keburukan. Itu sudah jelas. Rasulullah belum tahu kedatangannya ini, tidak ada penjelasan bahwa dia datang untuk bertempur, dia datang untuk membunuh, nggak ada. Di sini hanya datang. Memang kadang-kadang Rasulullah ini mungkin baperan gitu ya. Apakah benar Rasulullah itu baperan sehingga orang datang belum tahu maksudnya apa, langsung mendoakan keburukannya. Nah, ini berbahaya saudara-saudara bagi seorang pendeta yang belum tahu jemaatnya datang mau ngapain, tiba-tiba kita udah doakan keburukannya. Itu bagi seorang pendeta manusia. Oke. Dan yang selanjutnya Pak Ustadz juga kemudian membantah kata ini mengenai ini lalu Allah berdoa. Oh, itu bukan Allah. Lah kalau begitu Pak Ustadz, ini adalah sebuah penistaan. Ya, ini sebuah penistaan terhadap Allah. Kenapa Anda tidak pernah melaporkan penulis di dalam internet ini, di dalam Google ini mengenai hal ini? Kalau memang Allah berdoa itu salah, kenapa itu diterjemahkan demikian? Artinya Anda sedang mengenyek gitu ya, Anda sedang menghina penulis daripada atau penerjemah daripada hadis ini. Anda sedang menghina mereka dengan hinaan yang sadis, karena Anda menuduh mereka bahwa mereka itu tidak kompeten dalam menerjemahkan hadis demikian. Jelas sekali penerjemah di sini bukanlah penerjemah kaleng-kaleng. Ketika ini sudah diangkat oleh Muslim sendiri ya, maka tidak mungkin ini kemudian diangkat tanpa memperhatikan translatornya. Jadi benar-benar ini adalah translatornya bahwa lalu Allah berdoa. Maka yang saya ingin tanyakan, mengapa Rasulullah menarasikan Allah berdoa? Sejauh apa pengetahuan Rasulullah mengenai Allah? Pertanyaan saya Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz sebutkan di mana Rasulullah itu Allah berkata, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan mengangkat Rasulullah itu sebagai nabinya. Tolong Pak Ustadz itu catat baik-baik. Untuk apa? Karena kalau tidak, saya tidak yakin Rasulullah mengenal Allah. Ya, karena saya beranggapan ketika Rasulullah berkata bahwa Allah berdoa, ini adalah bentuk ketidakkenalan Rasulullah mengenai siapa Allah itu sebenarnya. Seandainya Rasulullah tahu tentang Allah, tentulah dia tidak akan mencatat hal ini. Maka tidak mengherankan mengapa begitu banyak di dalam contoh Al-Ma'arij 40. Itu adalah pertanyaan saya selanjutnya. Al-Ma'arij 40, aku dan Tuhan. Tapi itu nanti di sesi berikutnya ya. Tentang Al-Ma'arij 40, aku dan Tuhan bersumpah. Siapa aku di situ, siapa Tuhan di situ. Karena ini sangat menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah tidak paham, tidak mengenal tentang Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tidak mungkin mengatakan lalu Allah berdoa. Kalaupun ini salah, translatornya salah, Anda harus menggugat ini ya, supaya segera ditarik. Begitu Pak Ustadz ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Oke ya Pak Ustadz. Ya silakan itu kan di-matchkan dulu Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz di-matchkan, saya diketok-ketok terus Pak Ustadz sama palunya. Diketok terus ya, pusing Pak Pendetanya. Baik teman-teman semuanya, Pak Pendeta menunjukkan manuskrip Markus 16 yang diminta 12-17, tapi tidak dijelaskan itu manuskrip dari mana dan terletak di kodeks apa ya. Tidak ada dijelaskan oleh Pak Pendeta, hanya menunjukkan sebuah manuskrip lalu dituliskan di bawahnya Markus 16 nomor 12 sampai 17. Itu enggak jelas manuskrip apa. Seseorang pun juga bisa menunjukkan sebuah manuskrip yang orang-orang tidak paham lalu dituliskan di bawahnya ini adalah manuskrip yang seperti ini, seperti itu, ayat ini, ayat itu. Maka dari itu Pak Pendeta tolong dijelaskan terletak di kodeks mana, siapa yang menemukannya, terus
Terus ya, apakah juga terletak di manuskrip dari Yunani yang 5366 tersebut? Coba Anda jelaskan, jangan cuma tunjukkan gitu. Pak Pendeta, saya nggak ngerti. Sebagaimana ketika saya menampilkan manuskrip kepada Anda, saya jelaskan webnya dari mana, ya, terus penulisannya Hijazi, terus manuskrip itu Sana'a, penemuannya dari Masjid Sana'a di Yaman, dan pengumpulnya di seluruh dunia. Ada beberapa lembar dan itu termaktub di dalam Syariful Mansub ila Utsman bin Affan. Nah, kayak gitu penjelasannya. Itu dari mana itu? Ya, data Anda itu. Tolong jelaskan kepada saya ya. Berkaitan tentang masalah Suraqah dulu ya, teman-teman. Suraqah ini teman-teman coba Anda perhatikan ya. Aduh. Nih, ya teman-teman. Suraqah ya, di sini Rasulullah berdoa, maka bebaslah kaki kuda Suraqah. Tetapi karena tamaknya, ya Suraqahnya tamak, maka setelah dia bebas, digertakkannya kudanya dengan tiba-tiba hendak menyerang Nabi. Ya, nah kayak gitu Pak Pendeta. Makanya saya jelaskan kepada Anda ya Pak Pendeta, Suraqah didoakan oleh Rasulullah seperti itu agar niat dari Suraqah itu tidak tercapai. Kalau niatnya tercapai, maka dosanya lebih besar. Artinya Rasulullah ya melakukan pencegahan terhadap Suraqah tersebut agar tidak melakukan dosa yang lebih besar. Nah, ngerti kan? Maksudnya tuh ya, maksud hadisnya. Terus berkaitan tentang fada Allah, apakah Anda bisa nahwu sorob atau baca Arab gitu? Baiklah, baik, biar saya tidak dibilang berasumsi ya teman-teman. Nih ya, perhatikan. Nih kan yang Anda maksud nih ya. Fada Allah, Allah katanya berdoa ya. Nih Pak Pendeta, terjemahan aslinya ya. Nih. Ya, nih, ya Pak Pendeta. Bentar, nih, ya, nih. Maka arti daripada Allah kalimat tersebut yang benarnya ialah maka berdoalah kepada Allah, bukan Allah berdoa. Tuh datanya ya. Udah dibilang juga. Makanya kalaunya ada kesalahan penulisan terjemahan seperti itu ya Pak Pendeta, kami umat Islam itu tidak pernah terlena dengan terjemahan. Makanya kami perlu melihat teks aslinya seperti apa gitu ya. Tentang masalah teks asli tersebut ya, pada Allah ternyata Allahnya adalah nasab, dia maf'ul bih, bukan fa'il, bukan pelaku yang berdoa gitu ya. Jadi kalau terjemahnya salah, enggak perlu kami laporkan, tapi kami cek ke teks aslinya, bukan imani saja ya Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta, kalaupun Anda mengatakan manuskrip Anda lengkap gitu ya Pak Pendeta, saya mau minta tunjukkan satu lagi Pak Pendeta. Ya, tolong tunjukkan manuskrip Yohanes 8 nomor 1 sampai 11. Coba. Di mana itu ada? Ada enggak dari 5366 itu? Teman-teman semuanya, nih ya Pak Pendeta, perhatikan Pak Pendeta. Nih, ya pertanyaan saya. Kodeks Sinaiticus ya. Nih. Kodeks Sinaiticus Yohanes 8 ya. Ini ayatnya dari 12 ya Pak Pendeta. Nih, ayatnya dari 12. Ya. Yohanes 8 ayatnya dari 12. Kalau kita melihat ke LAI, Yohanes 8 dari 1. Pak Pendeta, tunjukkan di mana manuskrip 1 sampai 11-nya. Silahkan ya. Silahkan tunjukkan kepada saya manuskripnya 1 sampai 11.
Oke, baik ya. Jadi saya sudah menunjukkan data mengenai manuskrip ya tadi di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi Pak Ustadz belum menunjukkan mengenai data yang dapat kita konfirmasi dengan yaitu ya surat Al-Baqarah pasal 54 ya. Al-Baqarah 54. Silakan Pak Ustadz juga buktikan itu. Saya sudah tunjukkan data saya mengenai Markus pasal 4 ya, Markus 16 ayatnya yang ke 12 sampai 17. Ya nanti silakan Pak Ustadz, kalau memang Pak Ustadz juga bisa menunjukkan Al-Baqarah 5, Al-Baqarah 54, ya mari kita tunjukkan, kita buktikan, tapi harus dapat dibaca ya, harus sesuai dengan tulisannya ya di website mana. Jangan diedit pakai PDF ya, kalau PDF ya podoai sama. Kita harus buktikan di mana kodeks itu atau manuskrip itu dimuat di website mana supaya kita cek. Kalau cuma ditunjukkan ya itu sudah editan gitu kan. Kalau saya tadi tunjukkan Markus 16, silakanlah dicek di dalam website ya manuskrip mengenai Yohanes 16 ayat 12 sampai 17. Silakan dicek, nanti dapat gitu ya. Bisa dicek di website gitu ya. Oke, saya tidak mempersoalkan persoalan itu. Sekarang Pak Ustadz, saya minta dengan jelas ya. Walaupun Pak Ustadz mengatakan bahwa kami tidak akan melaporkan Bukhari berapa tadi, Muslim berapa ya tadi, Allah berdoa tadi ya, Muslim 5329 tadi itu. Tetapi pada dasarnya memang nggak ada dasar Pak Ustadz. Pak Ustadz melaporkan itu untuk diperbaiki pun nggak ada dasarnya. Lawang memang terjemahannya begitu. Allah berdoa. Di sini kan jelas sekali bahwa Rasulullah tidak mengenal mengenai siapa Allahnya. Ya, itu sebabnya ada satu pertanyaan yang belum pernah Pak Ustadz jawab kepada saya. Yaitu tadi coba tunjukkan di mana. Tolong dicatat Pak Ustadz. Tolong dicatat pertanyaan saya ini ya. Saya sudah catat dari tadi ini ya. Tolong tunjukkan di mana Allah mengaku bahwa Dia adalah Allah dan melantik Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Begitu kan? Di mana Allah mengaku dirinya adalah Allah dan kemudian melantik Muhammad itu menjadi nabi atau mengangkat Muhammad itu menjadi nabi. Karena kalau tidak, maka Muslim 5329 tadi itu ternyata benar. Karena memang Muhammad tidak pernah mengenal Allahnya. Ya, tidak pernah. Kalau soal Paulus sudah saya katakan tadi, bagaimana kisah para rasul pasal 5, bagaimana kisah para rasul pasal 12, bagaimana menjelaskan tentang Yesus yang berbicara dan melantik, dia sendiri mengatakan aku menerima itu dari Yesus. Nah sekarang tolong ditunjukkan kepada kami dalilnya bahwa Allah itu mengaku dirinya adalah Allah, ya, mengaku aku adalah Allah dan melantik Muhammad menjadi atau mengangkatnya menjadi seorang rasul ya. Itu dari Al-Quran tentunya. Kalau hadis mah pengakuan bisa aja gitu ya. Oke ya, itu yang harus dicatat Pak Ustadz. Dan yang kedua Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan tadi mengenai Pak Ustadz itu yang belum pernah Pak Ustadz dan orang muslim di dunia ini jawab. Ya, ini pertanyaan yang saya harus tanyakan karena ini belum pernah dijawab. Minggu lalu kita dengan Pak Ustadz, ini sudah 3 kali ya, hari ini kita sudah 3 kali kita PK dengan Pak Ustadz. Tetapi belum pernah ada orang muslim yang mampu menjawab dan mengatakan oh di sini dalilnya, di sini datanya. Mengenai apa? Yaitu tolong tunjukkan perintah kebaikan Allah yang diaplikasikan oleh Rasulullah. Tolong Pak Ustadz tunjukkan sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Allah, di mana perintah perbuatan baik yang diperintahkan Allah kemudian itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa? Kalau cuma mengatakan Rasulullah berkata jadilah orang baik, mah itu mah iblis juga bilang begitu, bisa. Setan-setan pun itu bisa bilang begitu. Tetapi yang saya minta tunjukkan Pak Ustadz dasar apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah yang kemudian itu adalah perintah Allah mengenai perbuatan baik. Ingat Pak Ustadz ya, bukan perkataan tetapi perbuatan baik sebagai seorang nabi.
Bagaimana kita percaya kepada seorang nabi yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah tentang kebaikan? Jadi tunjukkan dalilnya di mana Allah pernah menyuruh dia atau memerintahkan kebaikan dan menyuruh dia untuk berbuat baik. Ya, begitu Pak Ustadz. Ya, masih ada 10, 9. Teman-teman, ayo digaskan dulu teman-teman. Satu kali menang kita lah, teman-teman ya. Ya, itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Silakan. Loh, kenapa dia Pak Ustadz balik-balik terus? Oke, ya teman-teman. Oke. Iya, oke, baik. Silakan baik. Pak Ustadz. Tolong dicatat Pak Ustadz ya pertanyaan saya Pak Ustadz ya, agar supaya tidak bingung ini Pak Ustadz. Silakan. Oke. Kalah PK, kalah iman katanya Pak Pendeta tuh di bawah tulisannya. Ya, ayo teman-teman. Oke, Pak Pendeta. Teman-teman. Ayolah, kali ini kita gaskan teman-teman. Kita menang PK teman-teman ya. Udah? Nah, kita menang PK teman-teman. Tolong teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya, Pak Pendeta, perlu Anda perhatikan webnya sebutkan di mana. Katanya Markus 16 dapat Anda cari di web di mana. Terus Anda belum menunjukkan Yohanes 8 di mana manuskripnya. Itu web apa? Dapat saya cari. Ayo tunjukkan sama saya ya webnya. Kalau untuk masalah Qurannya, saya sudah sering tunjukkan kepada Anda dari website www.perpustakaanislamdigital.com. Ya, di situ ya banyak tuh ya tentang masalah manuskrip Al-Quran. Baik, itu sudah sering saya tunjukkan kepada Anda ya. Bahkan kemarin itu saya juga memberikan data tersebut kepada Rudi Yohanes ya. Dan begini ya Pak Pendeta, perlu Anda tahu, saya akan jawab dulu beserta dalil ya, di mana Allah mengaku dirinya Allah. Quran surah Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tuh catat, Toha 14, Allah mengaku dirinya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Terus di mana Allah dalilnya menciptakan langit dan bumi? Banyak bertaburan. Al-Baqarah 255. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Ya, tuh dalil Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus mana Pak Pendeta? Dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi mana? Coba Anda jawab tuh satu ya pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi? Saya minta satu saja dalilnya ya. Nah, secara tertulis Yesus menciptakan langit dan bumi. Terus apalagi Pak Pendeta? Oh, di mana Allah melantik Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, menjadi rasul? Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, tuh Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Telah banyak berlalu rasul-rasul yang lainnya. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Dalilnya ya Toha 14, Al-Maidah 120, Al-Baqarah 255, terus Ali Imran ayat 144. Apalagi yang Anda tanyakan? Manuskrip. Kan sudah saya bilang tuh ya, ini saya tunjukkan manuskrip ya kepada Anda. Ya, ini semuanya ada ya. Anda bisa cari ya Pak Pendeta nih websitenya ya, perpustakaanislamdigital.com ya. Di kitab nih ya Al-Masahib Asy-Syariful Mansub ila Utsman bin Affan ya. Di sini manuskripnya ada 800 halaman lebih dan silakan Anda cari. Anda mau ayat apa saja ya, ada manuskripnya ya. Pak Pendeta ya, nah ya semuanya ada. Ayat Al-Quran yang mau Anda cari semuanya ada manuskripnya. Manuskrip ini tersusun dari manuskrip Sana'a dengan penulisan Hijazi di awal ya, dan semua dari ayat Al-Quran ada. Seluruh dunia memakai ini dan ini adalah data internasional, bahkan sampai UNESCO ya, UNESCO dari PBB
membuatkan VCD untuk manuskrip Al-Quran ini. Ya, subhanallah. Ya, sesuai dengan janjinya, Allah menjaga Al-Quran dengan metode hafalan dan metode tulisan. Ya, Pak Pendeta, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Anda mau cari apapun di sini ada dari Al-Quran kami seluruh ayatnya ya. Ya, websitenya sudah saya tunjukkan semuanya ya, teman-teman jelas ya. Kalau teman-teman mau minta nanti silakan kirim ke WhatsApp saya ya. Saya kirimkan di WhatsApp gitu ya, selengkapnya dari ini ya teman-teman. Jadi Pak Pendeta, Anda belum menunjukkan kepada saya di website mana Markus 16 tadi dan di mana manuskrip dari Yohanes 8 nomor 11 sampai 12. Saya sudah jawab. Apalagi ya pertanyaan dari Pak Pendeta? Oh, kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Pendeta, Anda pernah mendengar nggak dari firman Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, habis ini saja saya jelaskan masalah kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya, karena saya juga akan bawa data dan dalil gitu ya. Silakan Pak Pendeta untuk menjawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku dirinya menciptakan langit dan bumi secara tekstual? Silakan. Ayo Pak Ustadz, kan? Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya. Jadi kita dapat lihat itu di sini teman-teman. Silakan websitenya, silakan ya. Nih websitenya nih. Saya sedekat bentar ya. Oke, ini websitenya nih teman-teman ya. Nih silakan dicek aja Pak Ustadz. Nih Markus berapa yang Pak Ustadz mau cari nih? Markus berapa nih? Semua ada di sini Pak. Nih websitenya. Silakan dicari aja lah Pak. Ini ada kolom-kolomnya. Silakan dicari aja Pak. Semuanya ada. Bahkan di dalam saya menemukan di dalam Quran ya, Quran ini nih. Nih di sini ada penjelasan lain lagi mengenai ini nih. Begini ya. Nih sekalipun Markus 16 ayat tidak tercantum dalam dua naskah Yunani, yang tertua ayat-ayat ini muncul dalam berbagai naskah tua lainnya. Juga dalam sebagian terbesar naskah Yunani dari dunia kuno. Dengan demikian baik sarjana berkesimpulan bahwa bagian apapun juga yang disokong sebagai besar naskah tersebut. Jadi ada ya, ini websitenya, tinggal dibaca ini aja websitenya nih, dilihat aja Pak websitenya ya, orang-orang Kristen dilihat aja websitenya. Nih penjelasannya ya. Nih Markus 16 ayat 9 sampai 20 ya, silakan silakan di Anda lihat saja. Oke, mengenai penciptaan nih saya jelaskan kepada teman-teman ya, Yesus penciptaan. Nah, kita lihat di sini nih teman-teman ya. Oke, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, teman-teman lihat, perhatikan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ya perhatikan teman-teman ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam sorga dan yang ada dalam bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke? Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita merujuk kepada Yohanes pasal 1 di dalam ayatnya yang ke-14. Siapa Dia itu? Dia itu jelas dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, firman, mari kita lagi merujuk kepada Kejadian 1 ayat yang ketiga. Nah, inilah penciptaan daripada firman itu. Nih loh, dibagi loh antara firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang paling menggelikan kita adalah teman-teman ya, maaf ya teman-teman, ini pertanyaan yang menggelikan karena Pak Ustadz ingatkan saya tentang ayat ini. Teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ya, nih teman-teman lihat. Nih, berfirmanlah Allah, hendaklah air itu di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai kering itu darat, ya, dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, sebentar, yang menggelikan saya itu ini teman-teman ya, bukan itu. Ada ini yang mengenai penciptaan ini ya. Sebentar teman-teman ya. Oke ya, oke ini teman-teman, ayat yang ke-12. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas melintasi cakrawala. Maka nih ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Jadi makhluk hidup yang besar seperti ikan, lumba-lumba, ikan paus, ikan dan segala macam, dan bergerak. Allah melihat bahwa semua itu baik, lalu Allah memberkati semua itu dengan firman-Nya. Nih, Allah memberkati semua itu dengan firman-Nya, penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung bumi bertambah banyak. Teman-teman, pertanyaan saya, tolong Pak Ustadz buktikan bahwa Allah Pak Ustadz itu pernah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya, karena Pak Ustadz telah ingatkan saya akan ayat itu. Coba Pak Ustadz tunjukkan bahwa Allah yang Pak Ustadz sembah itu pernah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tunjukkan kepada saya bahwa itu diciptakan oleh Allah Anda. Silakan. Oke. Oke, ditekan Pak Ustadz. Udah? Ya, ditekan Pak Ustadz. Udah. Belum. Dijawab fokus Pak Ustadz ya, dijawab fokus. Di mana Allah menciptakan itu Pak Ustadz? Oke, teman-teman, kalaunya kita melihat ke dalam Al-Quran terlalu banyak masalah Quran. Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya, Allah menciptakan burung, dan masalah ikan-ikan di laut. Saya rasa kemarin saya sudah menampilkan banyak dalil tentang masalah itu ya, tentang masalah itu. Bahkan dalil tentang ikan pun di dalam Al-Quran itu banyak gitu ya. Ada khusus gitu dibahas ya tentang masalah ikan. Allah menciptakan burung berterbangan. Banyak. An-Nur 45 tentang masalah Nabi Sulaiman, dan tentang masalah burung Hud ya juga ada gitu ya. Banyak, terlalu banyak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi mulkus samawati wal ard ya, wati wal ardi wa ma fihin, dan di dalamnya itu secara global gitu ya. Quran surah Al-Maidah ayat 120. Terlalu banyak itu Pak Pendeta. Saya lebih fokus tadi menjelaskan juga tentang masalah ya syubhat yang Anda katakan, yang mana di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk